Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Letitia Ingrid Amalia, NIM A7101804042. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu bagaimana penyerang berhasil mengambil bahkan menghasilkan informasi dari sebuah perusahaan. Lalu, langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk menghindari hal tersebut? Di sini saya akan menjelaskan jenis serangan yang biasa digunakan oleh para penyerang ya. Yang pertama ada spoofing, yang kedua ada sniffing, yang ketiga ada mapping, 4 ada hijacking, terus ada trojans, ada DOS dan DDoS, dan yang terakhir adalah social engineering. Yang pertama adalah spoofing. Nah, ketika semua perangkat yang terkonek ke internet itu harus mengirimkan datagram IP kepada jaringan. Jika penyerang mendapatkan kendali atas perangkat lunak yang berjalan pada jaringan, mereka dengan mudah mengontrol atau memodifikasi perangkat dan menyimpan alamat IP. Dengan membuat setiap muatan terlihat datang dari banyak sumber. Dengan alamat IP yang terspoof, sulit untuk menemukan induk yang sebenarnya mengirim datagram tersebut. Di situ ada gambarnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, tindakan balasan untuk spoofing adalah ingress filtering. Router biasanya menjalankan tugas ini. Router yang menjalankan ingress filtering mengecek alamat IP datagram yang datang dan menentukan apakah sumber dapat dicapai via interface tersebut. Jika tidak bisa, maka pakai paket tersebut akan dibuang. Yang kedua ada sniffing. Sniffing itu adalah pemotongan paket data yang melintasi sebuah jaringan. Seorang program sniffer bekerja pada lapisan Ethernet dalam menggabungkan bersama network interface untuk menangkap semua lalu lintas berjalan dari atau menuju situs internet pusat. Sniffer yang menempatkan diri di semua perangkat backbone, hubungan antar jaringan, dan titik-titik kesatuan jaringan akan mampu memantau seluruh lalu lintas. Paket sniffer itu pasif ya, jadi mereka mendengar semua frame lapisan data yang melewati perangkat jaringan. Jadi tindakan balasan itu kita bisa enkripsi end to end atau user to user. Di situ ada gambarnya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang ketiga ada mapping. Sebelum penyerang itu harus mengetahui alamat IP yang digunakan, sistem operasi yang digunakan, dan layanan-layanan yang ditawarkan. Dengan informasi ini, serangan dapat lebih difokuskan dengan resiko yang lebih kecil. Nah, proses penggalian informasi ini dikenal dengan mapping. Kebanyakan komunikasi jaringan terjadi dalam sebuah bentuk yang tidak aman, membuat penyerang yang telah memiliki akses menuju data dalam jaringan untuk mendengarkan lalu lintas jaringan. Tindak balasannya itu adalah layanan enkripsi yang kuat hanya berdasarkan dengan kriptografi. Yang keempat, ada hijacking. Hijacking itu adalah teknik yang mengambil keuntungan dari kelemahan dalam stack protokol TCP/IP. Hijacking itu sering terjadi ketika seseorang di antara dua orang yang sedang berkomunikasi secara aktif memantau, menangkap, dan mengendalikan komunikasi. Ketika komputer berkomunikasi pada lapisan jaringan tingkat rendah, komputer mungkin tidak mampu memperkirakan dengan siapa mereka saling bertukar data. Hijacking juga dapat disebut dengan man in the middle. Jadi ketika dua-duanya sedang berkomunikasi, ada seseorang di tengahnya, seperti itu. Yang kelima adalah Trojan. Trojan itu adalah program yang terlihat seperti perangkat lunak biasa, tapi sebenarnya melakukan tindakan jahat dan tidak diharapkan secara di balik layar ketika dijalankan. Kebanyakan spyware adalah program jenis ini. Jadi jumlah teknik Trojan itu terbatas pada imajinasi penyerang ya. Kalau misalnya kita sudah terkena Trojan, dampaknya akan tampak ketika beroperasi dan terlihat sebagaimana file biasa. Satu-satunya perlindungan adalah pemakaian awal dari cryptographic checksum atau prosedur binary digital signature.
Yang keenam ada DOS dan DDoS. DOS sendiri merupakan serangan internet khusus yang ditujukan kepada website besar. Serangan dirancang untuk membuat jaringan jatuh dengan membanjiri lalu lintas yang tidak berguna. DOS dapat merusak ketika sebuah sistem seperti server web telah dibanjiri oleh permintaan palsu, sehingga membuatnya tidak mungkin untuk merespon permintaan asli. Nah, selanjutnya ada Distributed Denial of Service Attack. Apa sih itu? Itu terjadi ketika banyak sistem telah bersepakat atau banyak penyerang membanjiri bandwidth atau sumber sasaran dengan lalu lintas yang tidak berguna. Dalam DDoS, penyerang memperoleh akses ke banyak akun pengguna melalui internet, kemudian memasang dan menjalankan program remote pada setiap situs yang terkuasai. Kemudian, dengan secara tenang, program-program remote tersebut menunggu perintah dari program utama. Program utama kemudian mengontak program-program yang di bawahnya itu tadi dan menginstruksikan tiap-tiapnya untuk melancarkan serangan DDoS langsung pada sasaran. Yang terakhir ada social engineering. Apa sih itu social engineering? Penggunaan bujukan atau penipuan untuk memperoleh akses pada sistem informasi. Perantaranya bisa telepon atau pesan email. Nah, maksud utama di balik social engineering itu untuk menempatkan unsur manusia dalam pelanggaran jaringan dan menggunakannya sebagai senjata. Unsur manusia telah ditunjukkan sebagai hubungan terlemah dalam keamanan jaringan. Di sini ada 3 cara mengamankan sistem informasi perusahaan. Yang pertama yaitu mengamankan jaringan, yang kedua memperhatikan phishing, dan yang ketiga adalah backup data. Yang pertama, mengamankan jaringan. Semakin kita semua tahu bahwa semakin canggihnya teknologi, pasti maka cybercrime akan semakin tinggi. Mereka juga harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga mereka bisa menggunakan atau memperoleh keuntungan instan dengan menjual informasi perusahaan pada pihak lain yang tidak memiliki niat yang baik. Seperti itu. Dan untuk mengamankan jaringan ini, kita harus selalu mengunci router dan juga mengenkripsi seluruh informasi dari mata-mata. Bila perlu, selalu beri password dalam seluruh jaringan data komputer, dan bila perlu cobalah hidden seluruh sistem. Dengan menyembunyikan data, kita telah mencegah kejahatan di perusahaannya. Dan jangan juga ada orang lain yang dapat mengakses komputer kita secara sembarangan. Terus yang kedua ada memperhatikan phishing. Nah, phishing itu adalah salah satu teknik pencurian identitas yang paling umum. Caranya, hacker mengakses data atau informasi perusahaan dan berpura-pura menjadi orang yang memegang data atau informasi tersebut. Jadi mereka itu memberikan suatu situs website yang kita percayai, sehingga dengan mengklik salah satu situs itu mereka bisa mengakses data untuk mengambil data informasi kita. Dan yang terakhir adalah membackup data. Hal ini sering dilakukan dengan cara diletakkan dalam flash disk atau juga hard disk. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.